Shalom. Berjumpa lagi dalam PA kali ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita meninggikan Dia. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau di dalam pujian penyembahan kami dan juga dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya ibadah PA kali ini Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga kami beroleh hal-hal yang baru dari Tuhan, rencana dan janji-janji-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, yang sungguh ajaib. Tuhan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah
mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Tuhan, oh selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau Tuhan, janjimu tetap ya dan amin. 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 Kami tidak mau terpengaruh dengan apa yang terjadi, kata-kata orang, tapi kami mau bersandar pada firman-Mu sepenuhnya. Karena firman-Mu itulah arahan kami, kekuatan kami, kepastian kami. Terima kasih, berfirmanlah dan kami siap mendengar. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom saudara-saudara semuanya. Kali ini kita bicara tentang satu tema yang tidak mudah, ya. Karena saya harus bergumul hampir 3 hari untuk satu pasal ini. Tidak mudah, karena banyak orang comot-comot. Tapi kalau saya melihat kenapa Tuhan itu membuat satu rangkaian, tentu ada maksud yang luar biasa. Ya, dan saya katakan ini bagian yang saya harus banyak berdoa mengungkapnya. Karena ini suatu yang tidak pernah saya dengar, ya. Saudara, Anda tahukah bahwa peristiwa-peristiwa dunia itu sangat tergantung dengan Israel. Bagaimana sikap Israel? Seandainya Israel itu mau menerima Yesus, maka dunia ini akan berubah total. Itu pasti. Tapi sayang, ya, karena makan buah pengetahuan baik dan jahat itulah, ini yang membuat semua manusia, termasuk orang pilihan Allah, menjadi bandel. Karena pikiran mereka itu yang menguasai mereka lebih daripada janji Tuhan. Padahal mereka ini umat keturunan Abraham. Dan Abraham terkenal dengan janji Tuhan, sehingga bahkan dia waktu diperintahkan untuk menyerahkan anak satu-satunya, anak yang ditunggu, dia berani melakukan. Ini jarang orang punya iman seperti ini. Sayangnya bangsa Israel, dia memakai logika lebih daripada iman. Dan perjanjian maut ini ditawarkan oleh antikris. Kalau kita melihat seperti orang makan ice cream, lalu di atasnya ada topping, ya. Dikasih topping yang sangat menarik, ya. Jadi topping damai yang ditawarkan oleh antikris itu wah menarik, ya. Dan namun di belakang itu pasti namanya antikris. Anti itu lawan, ya. Kris itu urapan, melawan sang juru selamat yang diurapi, Yesus. Yesus itu kebenaran. Jadi toppingnya damai, tapi dalamnya itu maut. Karena itu disebut oleh Tuhan perjanjian maut. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah dengan bermacam-macam cara, dengan kesabaran yang panjang sekali. Dan pada akhirnya Tuhan memakai yang namanya suara kenabian via iluminasi apostolik. Apa itu? Ya, nanti kita terangkan. Jadi Tuhan itu saya katakan panjang sabarnya, bukan main. Dia menunggu kapan orang Israel ini bisa percaya kepada Dia sebagai pencipta. Ya, jadi apa itu perjanjian maut? Perjanjian maut adalah perjanjian antara bangsa Israel
dengan antikris yang akan datang sebentar lagi. Ya, Nabi Daniel, dia sudah menubuatkan dalam Daniel 9 ayat 26, beberapa waktu minggu-minggu lalu saya sudah terangkan bahwa Tuhan itu memberi kesempatan, 3 kesempatan yang disebut 70 minggu. Ya, yaitu kesempatan pertama 7 minggu, 62, lalu 1. Masih ingatkah? Kalau saudara belum mendengar ini, coba saudara review. Ya, supaya bisa, ya ingat, kita ini mesti ngerti rencana timetable dari Tuhan. Ya, Tuhan itu memberi kesempatan kepada orang Israel 70 minggu dibagi dengan 7, 62, lalu 1. Ya, coba dibacakan Daniel 9 ayat 26a. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Iya. Ini jadi Tuhan memberi kesempatan pertama 7 minggu, itu di mana nabi-nabi berbicara, nabi-nabi yang balik dari Babel, ya setelah mereka ditawan di Babel, dari Tuhan sudah hajar, lalu mereka kembali dan Tuhan masih bicara melalui nabi-nabinya, ya, yaitu nabi. Kita tahu nabi-nabi terakhir itu adalah Nabi Hagai, Sakaria, Maleakhi. Ya. Dan nabi yang paling akhir dari perjanjian lama itu Maleakhi. Waktu dia bicara begitu keras sekali. Tapi masih ditolak. Oleh karena ditolak, lalu terjadi yang disebut Allah berdiam diri selama 400-an tahun. Ya, itulah lengkungan kedua 62 minggu. 62 kali 7 itu 400-an sekian tahun. Ya, saudaraku, lalu berakhir dengan pembunuhan Yesus. Jadi habislah waktu 7 plus 62, 69. Dan ditutup dengan kematian Yesus. Tapi Tuhan masih tetap berusaha. Dikasih lagi 1 kesempatan. Tapi 1 kesempatan ini Tuhan terobos dengan adanya gereja. Ya. Jadi setelah Tuhan tidak mau urusan dengan Israel, Tuhan bangun institusi baru yang disebut gereja. Ya. Dan ini tidak dimengerti oleh Daniel. Dan nanti waktu anugerah gereja itu kalau sudah berakhir, Tuhan masih kasih kesempatan ketiga. Nah, ini saya tulis. Kesempatan ketiga yaitu minggu ke-70. Jadi 7, 62, 1. 1 ini minggu ke-70. Ya. Sayangnya awal dari minggu ke-70 ini yaitu 7 tahun. Israel tetap menolak Mesias. Yesus. Bahkan menerima Mesias palsu. Dan ini menyedihkan hati Tuhan. Ya. Mari kita membaca dalam Sakaria 11 ayat 15 sampai 17. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang,
yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembala yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Iya, sayangnya bahasa Indonesia, huruf merah yang di bawah itu, celakalah gembalaku yang pandai. Saya coret itu ku itu ya. Tolong Alkitab saudara ya, ada kata ku itu lebih baik dicoret, tapi coretnya jangan wah dihapus sampai saudara nggak lihat apa itu yang dicoret. Tapi supaya pakai tinta merah begitu supaya kelihatan. Gembalaku itu enggak benar, gembala yang pandir. Dalam bahasa Inggris yang di atas, gembala yang pandir itu pertama dikatakan foolish shepherd. Yang di bawah dikatakan idol shepherd, idol ya, idola ya. Jadi gembala idola, tapi pandir, ya, bodoh, saudaraku. Nah, ini Tuhan yang ngomong, sesungguhnya aku akan membangkitkan. Jadi Tuhan itu izinkan seorang yang nanti akan menggocoh Israel habis-habisan. Menghajar maksud Tuhan. Jadi orang itu kalau tidak mau dengar, itu tangan Tuhan pakai apa? Hajaran. Dan biasanya kalau kita umat percaya, itu biasanya kalau sudah nggak mau dengar khotbah, harus bertobat, nanti Tuhan hajar dengan sakit. Nah itu salah satu cara Tuhan. Sakit bukan berarti Tuhan itu jahat. Supaya kita itu sadar dan bertobat. Ya. Tapi banyak orang waktu sakit ya ke dokter nanti sembuh. Ya memang sembuh. Tapi penyakit rohaninya enggak sembuh. Nah, jadi apa sebab utama Allah itu memunculkan antikris? Jawabannya kesombongan. Ini jawaban Alkitab. Jadi ini memang penyakit yang paling bahaya itu sombong. Jangan saya pikir, wah dia orang congkak. Orang congkak itu orang yang mendengar firman, tapi nggak mau nurut total. Jadi nanti dulu aku belum bisa. Ya itu termasuk juga kesombongan. Jadi jangan saya pikir orang sombong itu mesti, wah, bertingkah sombong, tapi dengar firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan sepenuhnya. Di mata Tuhan itu sombong, ya. Bahkan orang Israel ini memegahkan akal budinya lebih daripada apa yang Tuhan katakan. Nah inilah akibat makan buah pengetahuan. Ya, baik dan jahat itu. Dan kitab Yesaya 28 dibuka dengan satu ayat pertama yang berbunyi, celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Ya, orang Israel khususnya ya di sini diwakilkan dengan kata Efraim. Memang suku Efraim ini adalah suku paling besar waktu itu diberkati karena dia keturunan daripada Yusuf yang diangkat anak oleh Yakob. Ya, yaitu Efraim dan Manasye. Dan waktu pecah kerajaan itu, maka yang di atas itu dipimpin
oleh suku Efraim yang dibawa suku Yehuda. Kenapa disebut pemabuk Efraim? Karena ini adalah suku termasuk kelompok, ya kalau di pemerintah itu ya partai-partai gabung, wah besar gitu. Nah, karena 10 suku di situ. Karena itu mereka sombong. Celaka atas mahkota kemegahan. The crown of pride. Ya, sombong. Tapi Tuhan kasih tahu bahwa bunga mahkota itu nanti akan layu. Karena ini bukan mahkota yang kekal. Mahkota sementara. Akan layu. Ya, saudaraku, Tuhan sudah prediksi itu. Jadi walaupun Israel ini dihajar dengan memakai kekerasan, nanti kita baca ngeri sekali. Jadi terjadi Holocaust kembali nanti akhir zaman ini. Kalau dulu pernah terjadi pada zaman Antiochus, ya, itu banyak orang Yahudi dibunuh. Nah, orang Yahudi ini berkali-kali mengalami yang namanya pembunuhan-pembunuhan. Ya, dibenci oleh negara-negara. Termasuk lalu memuncak yaitu pada zaman Hitler. Ya, 6 juta Holocaust itu. Tapi nanti akan terjadi kembali. Ya. Namun di tengah-tengah itu Tuhan itu namanya Allah yang pegang janji. Janjinya sama siapa? Sama Bapak Abraham. Dia Allah yang setia. Kalau dia sudah ngomong, dia mesti tepati. Luar biasa Allah itu. Ya. Jadi janji ini khusus diberikan kepada sisa Israel. Ya, jadi tidak semua, ya, karena Tuhan itu akan menjaga yang disebut sisa Israel. Karena itu, saudaraku, kita menjadi kelompok yang kecil ini, yang dikatakan oleh Tuhan little flock. Banyak orang Kristen, tapi tidak semua orang Kristen itu nurut sama Tuhan. Ya. Bahkan membuat aturan sendiri. Ya, Tuhan itu sangat mengasihi umat Israel. Oleh karena itu dia masih menyisakan kelompok sisa. Nah, dalam ayat 2 sampai 4 nanti kalau saudara baca, saudaraku, di situ diterangkan dalam Yesaya 28 ayat 2 sampai 4 itu. Coba saya bacakan awalnya saja ayat 2. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut. Wah, ini siapa ini? Ini antikris. Jadi antikris itu dilukiskan seperti seorang yang kuat, tegap, seperti angin ribut yang mengempaskan dengan kekerasan. Sehingga mahkota kemegahan tadi diinjak-injak. Ya, saudaraku, Tuhan sudah tentukan. Ya, mahkota itu akan diinjak-injak. Ayat ketiga mengatakan mahkota kemegahan pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki. Ya, saudaraku. Jadi kita sudah tahu, pasti nanti Israel akan diinjak-injak habis-habisan. Namun di tengah-tengah itu Tuhan itu menyuarakan, kamu nanti akan diinjak-injak. Tapi di tengah-tengah izin Tuhan,
Antikris menghantam Israel, Tuhan taruh janji. Nah, janji ini bukan pada semua orang. Ya. Coba dibacakan ayat 5 dan 6, Yesaya 28 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Bagi sisa umatnya. Nah, ini orang-orang yang mau namanya sisa Israel, little flock, ya, kelompok yang mau tetap pakai dalil Tuhan. Ayat ke-6, akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Iya, jadi janji pemulihan diberikan pada sisa Israel. Hanya kelompok kecil. Tapi mereka akan menerima yang namanya yaitu mahkota kepermaian. Ini Tuhan janjikan. Ya, pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian. Karena itu mari kita ini jangan merasa, aduh kok semua orang Kristen kok jadi begini ya, saya juga ikut. Jangan. Tetaplah saudara pada kelompok yang kecil, tapi benar. Jadi jangan ikut-ikut. Wah, yang lain enggak apa-apa. Boleh kok. Ya. Ya. Ini contoh. Sekarang sudah lihat pernikahan aja. Perceraian contoh. Enggak apa-apa. Pendeta aja banyak yang cerai kok. Jadi jemaatnya juga ya cerai, enggak apa-apa pendeta ya mencerai. Pendeta ada yang menikah sejenis, ya enggak apa-apa toh yang lain. Jadi di Amerika itu sudah model. Ini kita mesti hati-hati. Semacam ini. Mari kita mau tetap konsisten dengan orang mengatakan itu jadul. Ya, kamu ini mengikuti model lama, ortodoks. Mari kita tetap pegang benar itu ortodoks. Benar nggak pernah berubah. Benar itu ortodoks. Nah sekarang ya setelah Allah itu bicara dengan nubuat tentang antikris. Tapi sebelum itu muncul, Tuhan bicara via rasul-rasul dulu. Yaitu zaman gereja. Untuk apa? Sebenarnya zaman gereja ini untuk menginsafkan orang Israel. Itu tujuan Tuhan. Jadi ingat, kita ini kata Tuhan sebagai cabang sisipan. Yang asli itu Israel, itu dipotong Tuhan. Kita ini disisipkan. Nah kalau yang asli saja bisa dipotong, hati-hati, kita pun bisa dipotong. Tapi Tuhan mampu menyisipkan kembali orang Israel menjadi milik Tuhan. Tapi tentu yang sisa. Nah, jadi dalam kurun waktu 2000 tahun, Allah itu memakai rasul-rasul. Dan hamba-hamba Tuhan, diaken-diaken, yang apa, dari kalangan rendah. Coba bayangkan, Petrus dan kawan-kawan itu kelompok rendah, kelompok nelayan, orang yang enggak terpelajar. Untuk apa, Untuk membuat Tuhan kata, lihat, aku mau buktikan bahwa bukan kamu orang-orang Israel yang otaknya pandai, yang bisa ngerti hukum Tuhan. Aku bisa pakai orang sederhana, orang yang kamu anggap tidak terpelajar, tapi dengan urapan Roh Kudus. Aku membuat mereka lebih mengerti maksudku.
Wow, ini satu templaan. Untuk apa? Untuk membangkitkan, kata Tuhan, kecemburuan Israel. Supaya mereka lihat, loh, orang sederhana kok bisa dipakai Tuhan ya? Kita ini nyelidiki Alkitab, waduh mesti dokter baru bisa. Karena itu sekarang sudah lihat kalau ada hamba Tuhan yang tidak pakai titel-titel tapi dipakai Tuhan, kelompok yang lain kok rasa, dia tidak ngerti Alkitab. Ya, jadi ngenyek gitu, menghina. Fakta, gereja itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi ternyata diberkati. Betul tidak? Sudah lihat sekarang gereja-gereja diberkati Tuhan. Ya, apa maksud Tuhan? Supaya orang Israel itu cemburu. Ini cara Tuhan, supaya loh kok bisa ya? Kalau gitu aku juga mau niru. Mestinya kan begitu. Nah itu maksud Tuhan kenapa Tuhan munculkan orang-orang yang non-Yahudi masuk dalam gereja Tuhan. Supaya orang Israel ini melek, sadar. Oh iya ya, ini gara-gara Yesus utama dalam hidup mereka. Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Iya. Dan rasul yang dipakai oleh Tuhan saat itu adalah Paulus. Dia mulai mengabarkan Injil pada orang-orang yang non-Yahudi. Wah, marah orang Yahudi. Kemana Rasul Paul mengabarkan, terus dikejar, mau dibunuh berulang-ulang. Kok ngajar kepada orang yang bukan Yahudi? Kita ini kelompok orang pilihan. Mestinya itu berkat bagi kami, bukan bagi mereka. Itu pandangan mereka. Ya. Jadi sayang gereja yang diberkati dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu pun ditentang oleh orang Yahudi. Padahal mereka melihat sederhana Petrus, Yohanes dipakai bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir. Maksud Tuhan apa? Lihat toh, ini pekerjaan Allah, bukan oleh karena otak. Ya, sekarang ini masih banyak orang Kristen juga, waduh, menghargai orang yang punya titel yang banyak itu pasti hebat. Saudaraku, hebat bagi Tuhan itu yang penting berkenan atau tidak. Ya. Nah, karena kemabukan pemimpin agama, khususnya orang Saduki dan orang Farisi, dalam Yesaya 28 ayat 7 dan 8 diulangi lagi. Ya, orang ini pun pening karena air anggur. Ya. Maka sikap mereka itu terhadap rasul-rasul Tuhan dalam ayat yang berikutnya ayat 9 dan 10 itu mereka orang Semarang bilang ngenyek. Kamu kok ngajari kami. Nah seperti itu ya. Jadi ahli-ahli Taurat dan imam-imam waktu mendengar Paulus itu masih mereka anggap Paulus orang pintar. Tapi waktu Petrus yang ngajar, wah kok kamu ngajari kami? Coba dibacakan ayat 9 dan 10 ini. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu,
meski begini, meski begitu, tambah ini, tambah itu. Ya, itu keberatan mereka. Orang-orang Saduki dan Farisi ini yang melihat keberhasilan Paulus dan istimewa keberhasilan Petrus, orang-orang sederhana. Mereka berkata, orang-orang ini kepada siapa mau mengajarkan pengetahuannya? Apakah mau menjelaskan pada kami seolah-olah kepada anak yang baru disapi? Waduh, mereka merasa tersinggung. Kami ini kan lebih mahir tentang Taurat. Kami sangat nyelidiki habis-habisan. Nah, kamu itu kan tidak sekolahan. Kok kamu mau ngajari kami? Ya. Jadi mereka itu merasa terhina gitu. Marah mereka. Ya, apakah seolah-olah kami ini anak bayi yang baru disapi? Dan ajaran-ajaranmu itu harus begini, mesti begini. Karena itu kadang-kadang saya katakan kita ini harus dengar firman Tuhan sepenuhnya, taat. Kok harus toh? Nah, ini terserah, saudara itu mau enggak gitu loh. Jadi kok harus itu saya tuliskan di bawah, kesombongan orang Israel dan juga banyak orang Kristen sekarang merasa saya kan ngerti Alkitab, saya kan sekolah teologi, kan lebih pandai dari Pak Bekti. Pak Bekti kan tidak ada titel yang menonjol. Ya, saya pernah dihina dalam forum besar. Pak Bekti kan insinyur, bukan seorang teolog. Ya, saya diam aja. Tidak apa-apa. Ini di hadapan banyak orang loh. Saya begitukan. Sama seorang yang punya titel yang jadi, ya termasuk dulu pernah diangkat sebagai pemimpin, termasuk pemimpin dunia. Saya mendengar itu ya saya diam aja. Iya memang. Saya nggak punya doktor, ya teolog, nggak ada. Jadi kesombongan ini ternyata merasa dikecilkan dan menilai aturan Tuhan itu sangat membatasi. Nah, ini Allah bicara lewat rasul-rasul. Tapi tidak tembus. Ya, walaupun saat itu gereja Kristen diberkati. Mereka masih nggak melek. Lalu Allah pakai cara lain. Allah yang menganggap cara tolol bagi orang dunia. Karena itu waktu bahasa roh ini muncul abad awal, abad 19. Kelompok orang sederhana dari orang Pentakosta itu kan biasanya bukan teolog-teolog yang hebat-hebat. Mereka berdoa, lalu mereka baca Alkitab, lalu mendapat iluminasi dari Tuhan. Lalu mereka percaya kuasa Tuhan. Lalu terjadi satu boom, ya, kegerakan oleh seorang hitam lagi. Biasanya kan orang mesti orang kulit putih, orang yang profesor. Ini orang kulit hitam. William Seymour. Mereka menganggap ini kelompok rendahan lah. Apalagi nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, lalu habis itu nangis-nangis. Kelompok apa ini? Bahkan saya baca buku. Dan saya suka baca buku itu. Orang itu memang seorang ahli teolog yang saya hormati, saya baca juga, saya juga belajar dari dia. Dia pernah begini, bahasa roh, ini dalam bahasa Inggris ya dikatakan, bahasa roh itu muntahan iblis yang terakhir. Loh, ini ditulis terus. Ya udah, karena mereka
Ya, ini orang-orang gila ya. Sampai sekarang kan ada ya, kelompok yang masih, ya begitulah. Apa itu karismatik? Ya, jadi cara terakhir dalam pergerakan yang melanda gereja, kalau sudah tahu gereja ini kan berubah dari Katolik, Protestan, itu waktu Martin Luther. Terjadi perombakan. Waduh, Martin Luther mau dibunuh. Ya, dari Martin Luther muncul lagi pergerakan. Pergerakan apa? Yaitu baptisan air. Jadi mesti selam. Itu pun yang kelompok itu betul-betul pemimpinnya diselamkan dalam air sampai mati. Begitu loh. Muncul lagi kegerakan oleh John Wesley. Mereka anggap, wah John Wesley palsu. Muncul lagi, apalagi terakhir bahasa roh. Nah ini orang berkata, ini masih edan ini. Gila ini. Ngoceh. Ya. Tapi heran, ayat itu disisipkan di sini dulu. Waktu saya tahu ini ayat mengenai bahasa roh. Tapi banyakkan orang cuma cuplik-cuplik. Tapi tidak menerangkan seperti ini. Waktu saya baca ulang-ulang. Apa toh maksud Tuhan? Oh, jadi Tuhan itu mau pakai gereja. Menginsafkan. Yang terakhir Tuhan mau buktikan bahwa orang-orang sederhana. Tapi kalau diurapi Roh Kudus itu dahsyat. Dan itu dinyatakan dengan firman Tuhan. Ya, orang-orang yang berlogat ganjil, bahasa roh itu jelas juga ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Dan disertai tanda fakta. Faktanya apa? Perhentian. Jiwa itu bisa, ya setelah saya terima baptisan Roh Kudus dengan bahasa roh, kok jiwaku itu bisa rest. Nah ini yang dituliskan. Ya waktu itu saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan 2 ayat ini kok disisipkan di tengah-tengah cerita ini. Ya lalu Tuhan kasih pengertian, ini loh. Maksudnya aku ini pakai gereja. Dan gereja ada perkembangan. Dari Protestan, gerakan kekudusan, gerakan kesembuhan oleh E.B. Simpson, ya, lalu gerakan Pentakosta, lalu gerakan karismatik, lalu gerakan apostolik. Nah itu pada akhirnya. Nah Tuhan itu lalu menerangkan pakai ayat ini. Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Lah, jadi Tuhan ini sudah membuktikan. Lihat orang-orang sederhana itu, gereja sederhana, tapi mereka bisa senang, mereka bisa rest, mereka damai, mereka diberkati, ya. Tetapi orang Israel tidak mau mendengarkan. Ini fakta. Pergerakan gereja karismatik apostolik pada akhir zaman ini, faktanya pertumbuhan tercepat dari gereja oleh kuasa Roh Kudus. Tapi mereka tidak mau menerima ini. Kalau menerima sebagian kecil. Orang Israel ya. Saudara tahu orang Israel sekarang beberapa sudah menerima karena kelompok orang Kristen karismatik ini sering mengadakan tur ke Israel. Saudara lihat sendiri di viral. Waktu mereka pergi ke Israel, kelompok ortodoks
menganiaya mereka. Termasuk teman saya Tony Mulya. Waktu adakan di sana kebaktian, mereka dipukul oleh kelompok. Iya, ini ngaco ini. Orang Kristen karismatik ini. Mereka nggak mau terima. Tapi ada kelompok yang menerima sedikit. Ya, itu yang saya sudah terangkan. Buah sulung Israel nanti itu sedikit. Saya minta dari Saudara Sundoro yang waktu lalu saya mendengarkan khotbahnya tentang pergerakan gereja Protestan dibandingkan dengan karismatik. Sudah melihat di situ, saudaraku, Lutheran itu merosot, Calvinis ya mungkin hampir 200 juta, Baptis hampir 100 juta, ya. Saudaraku, ini bukan ada baptis yang sudah banyak yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi sudah masuk kelompok Pentakosta. Jadi orang baptis banyak yang dipenuhi Roh Kudus. Orang Calvinis ada yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti di Singapura dulu aja. Ya, ada kelompok yang gereja Protestan tapi penuh Roh Kudus. Bahkan gereja Anglikan waktu saya ke Inggris, mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, gereja Metodis yang dulunya berapi-api, tapi karena mereka mengikuti cara model baru, mereka lalu hilang. Sudah lihat gambar ini, yang Pentakosta itu sekarang menjadi kelompok terbesar dari gereja. Coba sudah lihat gereja di Indonesia yang besar-besar, yang diberkati. Kelompok yang mana sih? Kelompok yang sederhana, tapi diberkati. Ya, nah akibat sudah dikasih ya shock terapi ini loh dengan orang-orang sederhana yang kamu anggap orang kelas bawah tapi penuh Roh Kudus, maka kalau kamu nggak mau dengar, oke, aku ambil keputusan. Ya. Lalu Tuhan berkata dalam Yesaya 28 ayat 13 dan 14, setelah dia bicara tentang yaitu tadi logat ganjil bahasa roh, lalu dia ngomong begini. Bacakan. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang, sehingga luka, tertangkap dan tertawan. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Ya, dan putusan berikut inilah yang harus dijalani. Kalau kamu sudah menolak fakta bahwa aku bisa membangkitkan gereja dari orang-orang sederhana tapi penuh Roh Kudus supaya mereka bisa berkenan padaku, tapi kamu masih menolak, oke, aku giring kamu pada jalanmu, yaitu kamu akan masuk dalam perjanjian maut dengan antikris. Jadi waktu saya baca ini runutannya, oh gitu toh cara Tuhan. Kalau nggak mau dengar, ini nanti Tuhan biarkan orang masuk di perjanjian maut. Nah perjanjian maut ini dipilih dengan kesadaran. Akibat menolak firman nubuat. Israel memilih jalannya sendiri. Nah, coba sudah lihat sekarang. Ini peristiwa sekarang ini. Kenapa kok terjadi perang yang seperti ini? Dimulai tahun lalu ya, bulan apa? Oktober. Ingat ya, Oktober itu bulan hari raya, 3 hari raya orang Israel.
Hari Raya Nafiri, Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Pondo Daun. Dan biasanya orang-orang Palestina itu menyerangnya, atau bangsa-bangsa sekeliling Israel menyerang persis hari raya yang dihormati di Israel. Nah, peperangan yang sekarang berlangsung dengan Hamas sekarang meluas. Ya toh? Minggu ini dengan Lebanon. Dulu juga sudah, tapi kali ini dengan operasi darat. Dan pasti nanti akhirnya bertemu dengan Iran yang membackup. Dan peperangan ini, saya katakan, ini bukan perang dunia ketiga. Banyak penafsir perang dunia ketiga. Saya berkata tidak. Perang dunia ketiga nanti, ya juga bukan perang dunia itu. Perang antikris dengan Tuhan. Jadi peperangan ini membawa kepada pilihan. Yaitu setelah perang ini, kok tidak berhenti-berhenti, maka seluruh negara di dunia ngamuk sama Israel. Sekarang aja sudah ngamuk. Betul nggak? Kenapa? Ya, kenapa bikin kacau dunia? Harga-harga naik. Oh, ini bukan main, semua pedagang berkata sepi. Ini banyak yang ditutup. Ya, toko-toko di Amerika yang gede-gede gulung tikar semua. Di Indonesia nanti terjadi PHK besar-besaran. Apalagi muncul AI, tenaga pakai robot. Udah, ini nanti bisa kacau bukan main. Ya. Dan Yesaya 28 ayat 15 berkata begini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Ya, ini memang kalau sudah lihat orang politik itu harus cukup pandai-pandai. Namanya diplomat. Diplomat itu kadang-kadang suka pakai topeng. Topengnya ketawa gitu, tapi kalau dibuka bukan ketawa. Kamu ya nanti tak habisin. Nah, saudaraku, ya, lalu ini orang Israel berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Bahkan berani ngomong dengan dunia orang mati. Waduh, kami mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik, biarpun kami diserang habis-habisan. Tapi kami nggak takut. Kenapa? Karena kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Makanya diplomat itu kadang-kadang oke, damai-damai, tapi ada maksudnya. Jadi para diplomat Israel ini percaya diri, mereka pasti luput. Kenapa? Karena mereka percaya, mereka pasti ditolong Mesias. Jadi mereka ini masih percaya Alkitab. Mesias pasti menolong. Tapi Mesias yang dipercaya itu bukan Mesias yang benar. Ya. Jadi orang Israel pakai dusta juga. Dan teknologi pertahanannya kan nomor 1. Hebat. Ya, mereka tidak mau bersandar pada Tuhan. Lalu Tuhan ngomong seperti ini. Lihat, Yesaya 28 ayat 16-17. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur,
dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Ya, Tuhan memberitahu, kamu berpikir biarpun ya hebatnya musuhku, aku membuat bohong sebagai ya persembunyianku. Dan Tuhan berkata, aku akan menghanyutkan persembunyian. Jadi Israel tetap menolak Yesus sebagai Mesiasku. Yang Tuhan tawarkan sebagai batu yang teruji. Batu penjuru yang mahal, dasar yang teguh. Itulah Yesus. Ya, jadi Yesus sebagai pelepasku. Kamu mau percaya padaku, tapi mereka menolak. Nah, Tuhan pastikan perlindunganmu pasti akan hanyut. Kenapa, Sku? Karena ini perjanjian maut itu akan dibatalkan oleh Tuhan. Jadi janji Israel dengan antikris damai nanti pasti, Sku. Oleh karena desakan negara-negara dunia, ya dulu Eropa itu selalu membantu Israel. Sekarang enggak mau. Israel kok karpe sendiri, maunya sendiri. Ini ajalah Amerika aja sampai jengkel. Ya, ayo toh stop. Enggak, kami mau hantam. Nanti akhirnya mereka nanti ada perjanjian memang maut. Tapi perjanjian maut ini juga nanti akan dibatalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena antikris menyatakan dirinya sebagai Allah yang minta disembah. Saat itulah orang Israel baru sadar, wow, kami ditipu juga. Tapi oleh karena tidak mau menyembah, 2/3 Israel nanti akan mati, Holocaust. Jadi sudah melihat, waktu Tuhan Yesus datang di udara, gereja yang menjadi buah sulung diangkat lebih dulu. Ada orang-orang yang sudah dewasa, yang mau nurut sama Tuhan sepenuhnya. Jadi saudara, saya anjurkan saudara, mau coba nurut sama Tuhan. Jangan keras kepala, jangan pakai pikiranmu. Tuhan kalau nyuruh ya sudah ikuti. Kamu harus ampuni, kamu harus berbaik, kamu harus saling mencintai. Kalau kita nggak mau itu, kita akan masuk. Permulaan sengsara, lalu sengsara besar. Kenapa sengsara besar muncul? Karena nanti orang Israel ini nanti akan bangun bait Allah. Itu mungkin 2 minggu lagi saya terangkan semua. Orang Israel kan ngotot bangun bait Allah. Ya, nanti antikris duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah itu pada pertengahan. Dan mulailah sengsara besar. Wow. Kita mesti sadar ini. Tuhan sudah nyatakan dengan jelasku, ini nanti akan terjadi. Yesaya 28 ayat 18-19. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu. Sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Kengerian. Antikris akan datang menghantam orang Israel. Berulang-ulang. Tadi dikatakan, walaupun cemeti berdesik-desik, kami tidak akan kena. Tapi Tuhan kata,
kamu akan kena. Ya, antikris nanti terus akan datang menghajar kamu. Dan inilah nubuat sengsara besar yang akan dialami oleh Israel. 2/3 Israel akan mati. Dan melalui peristiwa ini barulah orang Israel itu sadar. Karena Yesus nanti akan menampakkan diri. Waktu mereka sudah angkat tangan, sudah mau dihabisin. Mereka melihat Yesus menyatakan diri. Dan mereka berkata, Yesus, Engkau Mesias kami. Dan waktu itulah Tuhan datang. Terjadi perang yang besar. Perang Armageddon. Ya. Jadi bukan perang dunia ketiga. Saya enggak percaya. Jadi nanti dikumpulkanlah seluruh dunia ini nanti akan menyerang Israel. Itu pasti. Kenapa? Karena bandel Israel. Karena enggak mau. Ini kan menyusahkan dunia, betul enggak? Harga-harga naik. Ya, semua naik karena perang ini. Ya, kalau sudah perang makanya hukum rimba. Ya, dan mulai semua mahal menjadi mahal. Barang-barang mahal, tapi jangan takut, saudara. Tuhan punya perlindungan, providensia. Nanti gimana ya? Aku mesti siap-siap apa? Siaplah dekat dengan Tuhan. Nanti Tuhan ngatur. Seperti Elias, ya, waktu dia dikejar-kejar, Tuhan siapkan di satu sungai, burung gagak datang. Loh, kok bisa? Ya bisalah. Tuhan penjaga kita, pengatur kita. Karena itu mari kita berkata, Tuhan lindungilah kami. Yang penting hubunganmu dengan Tuhan. Lindungi, lindungi. Kembangkanlah penudungmu atasku. Lindungi, lindungi, kembangkanlah penudungmu atasku. Sebab Engkau penebusku, lindungi, lindungi, lindungi. Kembangkanlah penudungmu atasku. Sebab Engkau, sebab Engkau penebusku, lindungi, lindungi, lindungi. Orang-orang kaya di Amerika, bahkan ada pendeta yang membuat bunker untuk yang akan datang, katanya akan terjadi perang yang besar. Mereka membuat bunker. Saya dikirimi oleh seorang dari Amerika, dia waktu di mall, dia potret bahan makanan yang ditulis expired 20 tahun.
Coba cari di Indonesia, ada enggak makanan expirednya 20 tahun? Tapi di Amerika sudah disiapkan. Karena mereka pikir nanti kalau terjadi sesuatu, nah itulah bahan itu ya. Jadi mereka nanti beli untuk bisa tahan 20 tahun. Kita jangan pikirkan itu. Kita pikirkan bagaimana kita bisa diangkat oleh Tuhan jauh sebelum terjadi malapetaka. Tapi kalau sudah tertinggal, ya sudah siap untuk menderita. Tapi berserulah sama Tuhan, lindungi. Mari kita berdiri. Lindungi. Kembangkanlah penundungmu atasku, sebab Engkau penebusku. Mari kita berdiri semua. Oh, lindungi. Lindungi. Nyanyikan dengan pengertian, mohon perlindungan Tuhan. Kembangkanlah penundungmu atasku, sebab Engkau penebusku. Lindungi, lindungi, lindungi. Mari kita dengan iman berseru, lindungi. Kembangkanlah penundungmu atasku, sebab Engkau penebusku. Engkau penebusku, sebab Engkau penebusku. Lindungi, 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 sebab Engkau penebusku, sebab Engkau penebusku. Yes Tuhan, lindungi, lindungi, lindungi. Angkat suaramu,
Sapete kami hatiku. Oh ya Tora Sedeke. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu disampaikan bukan untuk menakut-nakuti kami, tapi untuk membuat kami waspada bahwa hanya satu yang dapat menjadi pelindung kami yang kokoh, yaitu Engkau, Yesus. Amen. Yang menjadi tempat pernaungan kami, gunung batu kami, tempat perlindungan yang tidak pernah akan goyah. Amen Tuhan. Amen. Kembangkanlah sayap-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Biar kami mau berlari untuk Tuhan berada di bawah naungan sayap-Mu. Amen. Kami mau belajar merendahkan diri untuk mematuhi firman-Mu. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Supaya kami tidak celaka. Yes, Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dulu Tuhan menanggung segala hukuman. Engkau sudah mengembangkan sayap-Mu. Engkau sudah dihajar habis-habisan. Dan kami mau tetap beriman. Kami mau berada di bawah pangkuan-Mu. Di bawah naungan sayap-Mu. Terima kasih. Buka mata rohani anak-anak-Mu, supaya mulai saat ini mereka lebih mau menurut firman-Mu. Bukan oleh karena terpaksa, tapi karena Engkau yang memerintahkan. Untuk kami patuh kepada Tuhan, Juru Selamat kami yang sudah membayar harga segala malapetaka untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Pakai Tuhan pemerintahan yang sebentar akan berganti. Pakai Tuhan urapan-Mu berlaku juga. Engkau pakai Tuhan presiden yang baru, wakil presiden, menteri-menteri yang baru. Engkau pakai mereka semua. Biar negara Engkau Tuhan tetap akan kawali Tuhan. Amen. Amen. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semuanya, pekerjaan, kesehatan, dan segala yang mereka dikerjakan. Sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami. Dan saudara, terimalah berkat, anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita yang akan menyertai kita sampai Maranatha dengan damai sejahtera yang berkelimpahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sejak di dalam kandungan hingga kita berpulang nanti, kehidupan kita selalu terkait dengan keuangan. Uang bisa memperdayakan kita atau bisa kita berdayakan sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu tentu tahu perumpamaan 5, 2, 1 talenta. Kalau kita bisa mengelola berkat yang Tuhan beri dengan benar dan baik, mudah-mudahan suatu hari nanti Tuhan Yesus akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya pribadi rindu sekali untuk saya mendapat kalimat itu dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut dalam seminar keuangan, mengelola keuangan dengan benar dan baik dengan menghubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih. Shalom. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega.
hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.